Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang seperti itu ya. Kemudian untuk kalian semuanya, aku gak bisa sebutkan satu persatu namanya. Aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua yang mendoakan ya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini tajuknya masih melanjutkan yang kemarin, dan insya Allah ini seri tamat ya. Kenapa Kristen tidak sekalian menggantikan nomenklatur Allah ya, atau Allah ya. Sebelum aku lanjutkan sebagai the end, penutup ya, maka aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian semuanya ya. Ini dari Imam Turmudi ya. Nggak tahu Mas Imamnya ada di mana ini ya. Mungkin bisa dikonfirmasi. Sorry, ada truk masuk ya, jadi mungkin jadi noise masuk tuh di suaranya. Ya sudahlah ya, memang keadaannya seperti ini ya, kita maklumi saja ya. Begini yang disampaikan komentar Kang Mas Imam Turmudi ya. Sebaiknya Kristen sekalian mengganti nama Allah, karena itu nama Tuhan umat Islam, agar sesuai yang tertera pada teks asli kitabnya umat Kristen ya. Oke. Terima kasih untuk Kang Mas Imam Turmudi. Berikutnya Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Salam Isra buat semuanya. Oke. Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu ya. Kemudian untuk Kang Mas Sahran Gipari, menyimak setelah 3 jam tayang malam yang sejuk. Oh, sekarang Bandung sejuk ya. Alhamdulillah truknya sudah berlalu. Kemudian Kang Nurkolis ya, alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu, untuk semua saudaraku yang ada di Brebes. Kemudian ada Kang Mas Rio ya, Riwak yang ada di Jakarta Selatan hadir Gus. Oke. Matur nuwun ya, matur nuwun. Terima kasih ya. Salam Isra juga untukmu yang ada di Jakarta Selatan. Oke. Berikutnya apa ini?
nggak bisa dibaca namanya ya, karena hurufnya sambung menyambung dan huruf mati. Ya. Gini dia bilang, jangan pernah lupakan di balik yang tersirat dan tersurat. Barangkali inilah gaya perang salib di era internet. Apapun argumennya, hampir pasti ada muatan yang lainnya di balik usulan. Masalah nomenklatur ini, biarlah waktu yang akan membuktikannya. Di negeri ini dampak dari perihal ini, apapun itu kata, menggeliat tetap pantas untuk dicermati, terlepas itu dari hal apa, siapa, dan untuk apa. Mantap, cuman aku nggak bisa baca namamu. Kita lanjutkan Kang Cipto Purbaling, terima kasih atas 3 jempol dan 3 merah hatinya. Dilanjutkan ya, Metal Medan. Oh ini musiknya metal ini ya. Metallica. Kata Allah dan Tuhan menurut LAI itu sama saja ya. Sebagai jabatan. Padahal Allah itu adalah sebuah nama Sang Pencipta. Jadi kita tanya Pak Pendeta, Yesus itu Allah atau Tuhan? Makanya aku bilang kan, sudah ngambil dirubah. Diambilnya dari Islam, Allah itu yang asalnya di Islamnya itu proper name ya, lalu dibawa ke Kristenan oleh LAI dijadikan kata sebutan, kan kacau. Ya sudah ngambil merubah. Oke, berikutnya Afani Ibrahim, betul ya Afani Ibrahim ya, yang mau menyanggah mohon disanggah dengan cerdas, bukan malah bingung nggak bisa jawab terus marah-marah. Mantap juga ini. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Apani Ibrahim ya. Nggak tahu ini tempatnya dari mana ya, mungkin bisa dikonfirmasi ulang. Kemudian ini tadi yang namanya nggak bisa aku sebut ya karena hurufnya mati ya. Indonesia adalah negara terakhir yang terkuat di dunia yang akan terus dicoba untuk ditarget dan ditaklukkan. Ya. Proses penaklukannya dengan segala cara melalui grand design yang terlihat maupun yang invisible. Karena negara Indonesia itu adalah negara yang berdiri atas nama budaya dan bahasa. Maka celah itulah yang harus tetap dengan hati-hati agar selalu untuk dicermati. Karena perang salib itu sesungguhnya tak pernah benar-benar usai sebagaimana pesan pedang Excalibur yang memuat kata, dengan ini kamu menang, dan itulah yang tengah terjadi saat ini di balik usulan perubahan istilah nomenklatur yang mempersandingkan menu Yesus dan Isa dengan segala pernik dan argumentasi di dalamnya, baik secara kaidah, garis miring kacamata bahasa, politik, ekonomi, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Juanto, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Cirebon hadir, izin ikut ngaji Gus. Salam Isra juga untuk Kang Mas Juanto yang punya Cirebon. Waalaikumsalam, matur nuwun nggih Kang Mas. Kita lanjutkan naik ke atas ke Sumatera bagian utara, ada Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Deli Serdang, izin nyimak Gus, salam Isra. Monggo Pak, silakan. Waalaikumsalam dan salam Isra untuk semua saudaraku di Deli Serdang. Kita lanjutkan Kang Mas Irfan Al-Akbar. Masih menyimak di malam hari selepas Isya, masih dari Kerinci Jambi. Mantap. Ini gambarnya cowok, namanya cewek. Yang mana ini yang benar? Alia Regalim ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Tuan Guru, izin ngaji Guru, salam Isra, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Waalaikumsalam, monggo silakan, salam Isra juga untukmu. Nggak tahu ada di mana ini, entah cewek entah cowok, gambar cowok nama cewek, jadi bingung juga aku. Silakan dikonfirmasi. Dian Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Semarang, izin ngaji Gus, monggo silakan, salam Isra untukmu. Kemudian ada Laskar Gua Selarong, Surabaya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. PO perusahaan otobus.
Apakah masalah nomenklatur ini karena ketemu orang Yahudi jadi Yahudi, ketemu orang Islam jadi Islam, ketemu orang Hindu jadi Hindu? Maybe yes, maybe no. Terima kasih, salam Isra untuk Laskar Gua Selarong. Kita lanjutkan Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tar ada dua versi sejarah, Isa Al-Masih yang originalnya dan Yesus Kristus yang KW non originalnya. Silakan pilih yang mana, bebas. Kenapa yang ori Isa? Mudah saja, karena Bunda Maria tidak pernah memberi nama anaknya itu Yesus. Salam Misra juga untuk Kang Mas Wahyudi Junaidi dan untuk semua saudaraku di sana, ya. Kemudian ada Theos Latu enggak jelas juga di nama. Kalau sulit dibaca. Oke, Kang Arif Muksinin Tuban siap hadir Gus. Oke, matur nuwun Bapak kita. Ikhwan Tamim salam Misra yang punya Tangerang ya, Tangerang. Oke. Ada jagoan kita Kang Mas Oskis nggale izin nyimak Gus. Monggo Kang Mas Oskis. Monggo sekecaaken. Ada lagi siapa ini? Ega Braya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini cewek apa cowok ya? Gus, maaf agak melenceng dari pembahasan Gus. Saya dulu pernah nonton channel Gus Beti yang menyinggung soal Paulos itu bukan Sanhedrin. Sanhedrin itu apa ya Gus? Atau siapa gitu Gus? Maaf kalau salah pengetikannya ya Gus. Maaf kalau agak melenceng Gus. Terima kasih Gus. Oke, terima kasih untuk ya ini gak ngerti aku. Mbak atau Mas ini Ega Braya, gambarnya juga gak jelas. Gimana ya? Itu sepertinya ada teman-teman yang sudah jawab ya. Terima kasih atas bantuannya ya. Gini aja lah. Ya apa cara gampang menjelaskannya? MUI lah, mungkin MUI-nya kita lah. MUI itu kan lembaga agama ya, MUI. Yang jadi kalau Sanhedrin itu lembaga MUI-nya orang Yahudi gitulah. Atau biasanya sih mereka menyebutnya mahkamah agama. Nah, itu sebetulnya otoritasnya itu dalam hal teologis. Mahkamah agama itu, Sanhedrin itu. Dan untuk pengikut-pengikutnya itu terseleksi. Paulus enggak masuk. Paulus itu enggak masuk ya. Yusuf Arimatea masuk, makanya dia yang minta jasad Yusuf dari otoritas Romawi ya untuk diambil. Itu kan Yusuf Arimatea karena dia Sanhedrin, artinya punya wibawa lah dia hadapan Romawi sebagai penjajah saat itu ya. Jadi anggap saja kalau di kita MUI, Majelis Ulama Indonesia gitu. Kalau penjelasan di informasinya sih Sanhedrin itu mahkamah agama. Yang sebetulnya just only teologis. Jadi tentang teologis, tentang agama saja. Masalahnya nanti di ujung-ujungnya ya bermain mata dengan politik juga. Gitu loh ya. Itu yang bisa aku sampaikan dan itu sepertinya ada teman-teman yang sudah kasih jawaban. Gitu ge Mbak atau Mas Ega Braya ini nggak tahu ge ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kalau di kita dianggapnya MUI gitulah ya, Majelis Ulama. Itu ulama-ulamanya Yahudi. Kemudian sapa maneh iki? Erni Satriani Demak Fish. Oh kamu Fish justru ya. Iya ternyata jagoan juga. Oh ya ini sudah diberikan ya linknya oleh Rini Satriani. Terima kasih. Judulnya itu bukankah Injil lebih dahulu daripada Al-Quran? Nah ya, itu nanti bagus. Jadi bisa dapatkan cara pandang yang tepat bagaimana melihat Abrahamic faith ini ya. Daripada apa yang sedang kita diskusikan selama ini mulai milad Abraham, Yahudi, Nasrani, kemudian menyimpang menjadi Kristen terus Islam gitu ya. Oke, terima kasih Rini sudah bantu. Itu tinggal nekan aja ya langsung masuk ke linknya. Bukankah Injil lebih dahulu daripada Al-Qur'an gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke kajian kita. Gue sudah bilang kemarin ya tentang
panas-panas bubur ayam gitulah ya. Teman-teman Kristen dari Protestan dan Katolik kan atas nama itu yang disampaikan oleh Depak ya, tidak atas nama orang ya. Siapa orang yang mewakilinya gue nggak tahu karena atas namanya yang disampaikan lembaga. Ya, menurut gue apa? Nanggung. Sekalian saja ya. Sekalian saja nama Allah itu juga nomenklaturnya itu jangan dipakai. Supaya kami nanti nggak capek-capek ngajukan permohonan ke Depak, ke LAI. Ya. Nggak perlu lagi kalau kalian sudah menghilangkan nama Allah di dalam kitab kalian. Seperti hilangnya Yesus. Ya, hilangnya Isa yang telah digantikan oleh Yesus, nanti hilangnya Allah diganti dengan apa? Ya kalau seperti cerita Isa, Yesus itu kan dari Arabian ke Yunani ya. Kalau Allah itu kan dari Islam nanti ya ke Yunani juga. Jadi apa? Theos. Kalian pakai Theos gitu loh. Kalau pakai YHWH itu ujungnya masih ribet juga nanti sama Yahudi. Tapi ya terserah Yahudi ya, kalau mereka monggo-monggo ya silahkan saja. Ya, sekarang kita kembali ke Allahnya ya, yang nanti akan aku jelaskan insya Allah Isnain atau setelah Isnain ya. Ini kan malam-malam weekend ya, kalian lagi sibuk, kita sesingkat mungkin aja ya. Sesingkat mungkin aja. Supaya nggak ganggu weekend kalian. Nanti kalau serius terus kajiannya nanti waduh titik jenuhnya semakin dekat nanti ya. Oke, aku jelaskan begini aja. Ya. Itu nanti akan kalian temukan di penjelasanku insya Allah pekan depan ya tentang awalnya itu YHWH menjadi alif lam ha menjadi Bapa. Ya nanti sana aku jelaskan ya. Untuk memahami itu kita harus memahami ini dulu. Sejarah bangsa Arab itu lewat ini bagus nih. Referensinya ini bagus. Ya memang cukup tebal sih. Ini ditulis oleh Philip Kahiti. Ini bagus. Ya. Silahkan dibeli dan dibaca, jangan dibeli toh nggak dibaca ini. Supaya kalian tahu ya. Nanti kita berbicara sejak awal, sejak Kanjeng Nabi Ibrahim ya keluar dari Palestina menuju tanah harapan yaitu Mekah ya. Yang sekarang kita kenal sebagai Arab Saudi itu kan. Kalau dulu ya belum ada negara kan. Itu dari situ nanti cikal bakalnya ya Bapak Ibrahim bersama bunda istri keduanya Bunda Hajar ya dan putranya yang masih kecil yaitu Kanjeng Nabi Ismail. Dari sana nanti ya kita akan tahu cikal bakal alif lam ha itu. Dan nanti kita tahu kenapa berbeda dengan yang di Palestina. Yang di Palestina itu kan YHWH ya. Jadi artinya itu telah dimiliki oleh mereka dalam jadi begini terjadi stereotip antara agama dan budaya. Awalnya ya agama, nanti larinya ke budaya karena kan orang membentuk budaya akhirnya. Ya, akhirnya kan membentuk budaya. Jadi salah kalau itu ada penulis buku bahwa Allah itu disebut nama dewa bulan lah, ada nama dewa. Enggak. Kok dewa-dewa opo? Orang Islam itu tidak mengenal dewa-dewa enggak. Yaitu nama yang diberikan. Itu kepada Islam. Nah, sekarang nih ya coba kalian cari ya, beri aku satu argumentasi akademis. Baik dari itu yang historikal, baik yang teologis, ya. Ada nggak di dalam Injil itu hadir nama alif lam ha itu? Coba. Silahkan. Ya. Tapi ngomong gini kalau sama coro-coro ya nggak ngerti itu nggak ngerti. Asiknya tuh kalau ketemu dengan sahabat diskusi itu yang memang jebolan
universitas lah gitu ya. Jadi dia ngerti. Jadi kita juga dapat ilmu setelah dijelaskan gitu. Maka gue jamin kagak ada. Ya, seperti tajuk yang belum selesai itu. Karena nanti Yesus itu lebih cenderung memanggilnya itu tidak pakai nama. Tapi pakai sebutan yang kita tahu Bapa. Gitu loh. Sebutannya gitu ya. Makanya ya coba hadirkan ya. Cuman ya repot, aslinya udah kemana Injil itu. Akhirnya kita berpijak pada Vulgata kan. Ya, yang Yunani, nanti kalau sampai kesananya ya Septuaginta. Ya. Padahal itu juga sudah terjemahan. Nggak mungkin Kanjeng Nabi Isa orang Israel, bahasanya Ibrani Aramaik itu dapat firman yang disampaikan oleh Gusti Allah Agung ya, yang disebut YHWH dalam Yahudi, bahasanya Yunani tidak mungkin. Tapi ya sudahlah, orang nggak ada lagi mau gimana. Yang Yunaninya coba kalian lihat, ada nggak di situ alif lam lam ha? Karena itu parameter akademisnya itu di sana. Baru nanti historikalnya gimana. Kalau historikalnya kan aku sudah sampaikan tadi, kita harus tahu bagaimana cikal bakal bangsa Arab itu. Ya. Karena mereka sudah lama mengenal itu. Ya. Jadi kalau kemarin ada diskusinya Oskis sama siapa itu ya. Nah ini ada. Itu kan kalau di Indonesia, Gus. Tapi kalau di Arab itu ya pakai ini Injil Arab. Ya. Boleh dong pakai Allah gitu. Ini tuh. Ya. Masalahnya gue tanya, memang ada. Ya. Memang ada di dalam original teksnya Perjanjian Baru itu nama Allah di sana. Gue mau tanya dulu. Ya, kalau ada ya nggak apa-apa. Artinya memang Allah itu ya tetap Allah. Dia kan proper name, nggak bisa diterjemahkan. Yang masalahnya kalian menganggapnya itu bukan proper name. Gitu loh. Jadi jangan dianggap sepele. Makanya kan gue bilang, nama itu nggak boleh diterjemahkan karena itu haknya yang punya nama. Nggak boleh. Ini masalah apa sih? Masalah terjemahan. Inilah akibatnya ketika kitab suci itu kehilangan original teksnya. Akhirnya rame di terjemahan. Kan gue sudah bilang kemarin, sebetulnya jangan tanggung-tanggung. Karena Yesus Kristus itu pun masih terjemahan. Gitu loh. Ngapain kok berhentinya di Yunani? Sekalian bawa mundur ke belakang ke originalnya Yeshua HaMashiach. Gitu loh. Kalau terjemahan masih ribet lagi. Kan gue sudah bilang ya, bahwa levelnya level terjemahan. Ketika Allah itu diambil dari Islam sama LAI, kita bicara negara kita aja lah ya. Orang LAI diambil, dirubah menjadi nama yang bukan proper name, menjadi nama ganti. Kan sudah kacau. Karena awalnya dia proper name. Gitu loh. Makanya kan gue bilang, coba sih hadirkan sama gue, ada nggak landasan teologisnya kalian pakai Allah? Kan orang ono. Terus mau dikasih tahu ngotot. Kalau ada hadirkan. Nanti coba kita diskusikan ya. Ada nggak? Caranya itu, coba kamu masuk ya ke edisi Yunaninya dari Perjanjian Baru. Karena apa yang kita tahu, Yesus sudah mengalami perubahan ya. Tidak lagi memanggil dengan sebutan seperti pendahulunya ya, Hasem atau apa kok.
Enggak. Tapi dipanggilnya Bapak. Ya, Abuna, Bapak kami. Gitu. Ya. Oke. Aku kira cukup di situ ya, maka aku katakan ini edisi the end, tamat tuh ya. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan yang sempat terhenti, yaitu bagaimana ceritanya dari sama-sama sih, masih tetap proper name ya. Dari IHWH ke Alif Lam Lam Ha terus ke Bapak, itu ceritanya gimana gitu. Gak tau, gue juga udah lupa tuh seri sudah sampai berapa seri, 2 seri atau gimana ya. Oke, sampai di sini dulu ya pesan aku. Kalau yang masih penasaran tadi ya gue bilang, landasan teologisnya itu enggak ada. Kalau ada silakan cari. Enggak ada landasan teologis yang bisa membenarkan kalian pakai Allah. Karena memang itu bukan punya kalian, itu punya umat Islam gitu loh. Ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an ya. Jaga Islam, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu ya, simpan dalam hatimu. Setelah engkau mengeksploitasi rasionalitasmu dalam kecerdasan, tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Oke, semoga dapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Mohon dipersori ya kalau terlalu lama karena ini weekend ya. Mungkin kalian ada persiapan untuk jalan-jalan atau gimana ya. Oke, matur nuwun, salam Islam rasional, alhamdulillahirabbil alamin.